Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imainisa Pradistri. Saya dari kelas 1 IATB. Di sini saya akan membahas topik tentang ancaman terhadap unsur kesatuan. Di sini saya juga mengambil topik tentang kesatuan sosial budaya. Nah, oleh karena itu saya mengambil sebuah materi, yaitu berita yang mengenai sosial budaya, yaitu Malaysia mengklaim budaya Indonesia. Malaysia mengklaim budaya Indonesia itu pada tahun 2009. Itu terjadi, Malaysia mengklaim sebuah tari pendet yang berasal dari Bali. Awal mulanya itu disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan peristiwa di Malaysia, itu menampilkan sebuah tari pendet. Nah, tari pendet itu merupakan kebudayaan khas dari Bali. Tari pendet merupakan tari yang berasal dari Bali, di mana tari ini memang sudah khas dari Bali, karena mayoritas di Bali merupakan orang Hindu, masyarakat yang menganut agama Hindu. Nah, tari pendet juga itu mengartikan sebuah tari yang dimana kalau dipakai untuk menyambut tamu-tamu yang menganut agama Hindu, yang masih percaya kepada hal-hal spiritual. Tari pendet awalnya tidak mau mendaftarkan diri sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Itu dikarenakan dalam tari pendet ini merupakan sebuah hal yang mengundang hal-hal sakral dan mengandung banyak roh-roh gitu, mengundang banyak roh-roh juga. Jadi masyarakat Bali, pemerintah juga tidak mau mendaftarkan dikarenakan hal tersebut. Dan contoh lain Malaysia mengklaim budaya Indonesia yaitu pada batik, pada sebuah kebudayaan batik. Malaysia mengklaim warisan Indonesia yaitu batik. Hal ini juga banyak mengandung perdebatan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia langsung mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya, dan hal ini memerlukan proses yang panjang. Pada tanggal 3 September 2008, dengan proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO, kemudian baru diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui bahwa batik adalah warisan Indonesia atau milik Indonesia dan terdaftar sebagai representatif budaya tak benda milik manusia atau warisan manusia. Maka dari itu pada tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kebijakan pemerintah Indonesia mempertahankan kebudayaan Indonesia. Hal ini masyarakat juga kurang kesadaran dalam menjaga kebudayaan dan mempertahankan budaya Indonesia itu sangat minim di Indonesia. Jadi negara lain bisa mengklaim budaya Indonesia.
Konflik atas klaim budaya ini masuk ke dalam ranah politik. Langkah politik dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan dibandingkan menggunakan langkah hukum, yang dimana sangat lama untuk menemukan jalan keluarnya. Lalu pada tahun 2007 ternyata ada konflik juga tentang warisan budaya. Nah, itu diselesaikan secara sendiri tanpa adanya kesepakatan dan resolusi. Solusi dalam masalah ini, masyarakat Indonesia sebaiknya harus mempertahankan warisan Indonesia, yaitu dengan menjaga kebudayaan Indonesia, melestarikan kebudayaan Indonesia, dan pemerintah juga harus mendaftarkan warisan Indonesia itu ke UNESCO agar terdaftar dalam warisan yang ada di dunia. Jadi karena tidak terdaftarnya sebuah warisan, jadi warisan Indonesia banyak yang mengklaim, terutama dari negara-negara lain itu sedang mengincar kebudayaan Indonesia agar bisa diklaim. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menjaga kebudayaan Indonesia, yaitu bisa dengan meng-share kebudayaan Indonesia, mengupload ke media sosial agar budaya Indonesia lebih terkenal dan budaya Indonesia itu tidak diklaim lagi oleh negara lain, yaitu dengan cara mendaftarkan ke UNESCO. Jadi warga Indonesia harus sadar bahwa Indonesia itu banyak warisan budaya di Indonesia itu banyak. Jadi kita harus menjaganya agar tidak diklaim oleh negara lain. Ya, seperti itu. Sekian pendapat saya tentang Malaysia mengklaim budaya Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.